Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya,
tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil kita diajak untuk merenungkan soal prakarsa belas kasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Prakarsa ini soal inisiatif, soal pelaku utama ya, yang memulai
soal belas kasih, yang dibicarakan soal belas kasih Allah bagi manusia, bagi orang berdosa. Saudara yang kasih, tentu orang berdosa, manusia berdosa, tidak bisa atau bahkan tidak akan mampu untuk datang kepada Allah, mendekati Allah. Karena tidak ada potensi dalam dirinya sendiri untuk datang kepada Allah. Yang ada ya berdosa dan berdosa. Ibaratnya ya orang berdosa itu seperti orang sakit. Ya bisa sembuh karena ya pertolongan dokter atau pertolongan orang lain, karena obat. Demikian juga orang berdosa ya akan kembali kepada Allah, akan sembuh, ya, akan sehat kembali karena belas kasih Allah semata. Dan hal ini digambarkan dalam bacaan Injil yang telah kita dengar. Dan inilah yang menjadi misi dari Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia dalam rangka untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, untuk menebus manusia berdosa. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus dalam misinya dalam mencari manusia berdosa. Sebagaimana dikatakan ya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini dipisahkan ya, dan pemungut cukai disebut pertama. Ya, tentu bagi orang Yahudi yang saleh ya, pemungut cukai adalah ya berdosa besar ya, karena ya telah mengkhianati bangsanya sendiri, bekerja sama dengan penjajah, dengan menarik pajak, berarti kan juga menindas bangsanya sendiri. Maka pemungut cukai disebut sebagai ya, pendosa. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan ya pengajarannya. Dan hal ini menimbulkan sungut-sungut bagi para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi para pemimpin agama Yahudi, tentu menjauhi orang-orang berdosa. Mereka disingkirkan. Mereka, para pemimpin agama ini takut kalau tercemar oleh dosa. Namun tidak demikian terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga menimbulkan ya sungut-sungut bagi para pemimpin agama Yahudi. Dan untuk menjawab sungut-sungut orang-orang Yahudi dan ahli Taurat,
Tuhan Yesus menyampaikan 3 perumpamaan. Tadi saya baca lengkap. Kalau yang di buku itu kan hanya 2 perumpamaan, yang pendek ya saya baca lengkap supaya utuh. Paling tidak para saudara ya setahun ini mendengarkan bacaan dalam minggu biasa yang ke-24 ya secara utuh. Seorang mempunyai 100 domba dan hilang 1. Tadi dilukiskan bagaimana ia meninggalkan yang 99 ekor. Tentu yang 99 ekor itu ditinggalkan pada tempat yang aman. Kemudian gembala ya mencari, dan setelah ditemukan dipanggulnya, ada sukacita dalam dirinya. Demikian juga sukacita ini tidak hanya dinikmati bagi dirinya, namun juga mengajak tetangga-tetangganya. Juga perumpamaan tentang seorang wanita yang mempunyai 10 dirham, hilang 1. Bagaimana dalam mencarinya ya, menyalakan pelita, menyapu rumah. Akhirnya dirham ditemukan karena usaha yang keras, usaha teliti dalam mencarinya. Dan yang terakhir, perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana kita melihat seorang bapak yang begitu luar biasa. Kira-kira bapak manusiawi ya, seperti para saudara, anaknya dugal, ya, anak pertama anak yang bungsu, dugal terus entakne harta terus kembali diterima atau enggak kira-kira? Ini bapak-bapak ini, kira-kira bagaimana ini? Mungkin 1, 2 tapi ya mungkin. Ya. Tapi dalam perumpamaan ini sungguh luar biasa ini. Dan itu semua menjadi gambaran bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia ya, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, menebus kita manusia yang berdosa. Bagaimana ya, belas kasihannya ya dilimpahkan kepada kita manusia sampai dirinya sendiri ya wafat disalib. Semuanya itu ya untuk menebus kita manusia. Ya, kita mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa ya dalam belas kasihnya, dalam cintanya kepada kita manusia, umat manusia yang berdosa ini. Maka kita disadarkan bahwa kita hidup ini ya karena belas kasih Allah yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara kasih, belas kasih ilahi ini menjadi undangan bagi kita untuk senantiasa bertobat. Yang dicari, tergerak untuk berbalik. Dosa ini kan terus saya melaku maju sana. Tapi kita ini yang dicari Tuhan, tergerak untuk berbalik kembali ya kepada Allah, kepada Tuhan, bertobat. Dan kita bertobat tentu bukan karena kita takut
akan hukuman, akan Allah yang galak, yang ganas. Namun kita bertobat karena kita mempunyai Allah sebagai Bapa yang berbelas kasih, yang pengampun, penyayang. Sebagaimana tadi digambarkan dalam perumpamaan anak yang hilang. Sungguh kita mempunyai Allah sebagai Bapa yang sungguh luar biasa. Dan ini hendaknya kita bertobat bukan karena takut hukuman, namun karena belas kasih Allah, cinta Allah, kerahiman Allah. Kalau bertobat berdasarkan ini yang akan memampukan kita untuk hidup baru sebagai manusia baru, karena kita tumbuh berkembang oleh kerahiman Allah, kasih Allah semata. Untuk itu Pak kasih, mari kita senantiasa menyadari kita mempunyai Allah sebagai Bapa yang sungguh luar biasa dalam kasih-Nya, dalam kerahimannya. Hendaknya ini menjadi undangan bagi kita untuk selalu bertobat, karena dengan sikap demikian kita akan senantiasa menerima rahmat-Nya.